Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas ridhonya hari ini kita bisa berjumpa pada sesi terakhir mata kuliah Pancasila sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat kita dan sholawat kepada satu-satunya junjungan kita, manusia terbaik di muka bumi, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk meneladani akhlak dan perilakunya, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, juga keluarga beliau dan para sahabat beliau. Sebelum perkuliahan dimulai, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkuliahan yang berlangsung daring mulai dari awal kuliah sampai sekarang dan materi-materi yang sudah disampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan Allah kabulkan doa kita, doa sebelum menuntut ilmu, yang mana artinya, ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Pada perkuliahan yang terakhir ini merupakan review perkuliahan dari perkuliahan yang sebelumnya. Tetapi ada beberapa waktu yang lalu dalam grup dosen pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan dibagikan materi tentang Pancasila dan anti korupsi yang merupakan amanah dari Kemenristek-Dikti bekerja sama dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Ya, jadi dalam perkuliahan Pancasila dan Kewarganegaraan diwajibkan untuk memasukkan materi kuliah tentang Pancasila dan anti korupsi, juga kewarganegaraan dan anti korupsi. Ya. Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan kesepakatan bersama dan seharusnya kewajiban bersama untuk kita semua untuk berperilaku dan berkarakter Pancasila. Karena kalau kita sudah benar-benar mengamalkan dan menerapkan seluruh ideologi dan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak akan ada lagi perilaku korupsi, baik dari pejabat maupun dari rakyat. Ya. Meskipun dalam Undang-Undang Anti Korupsi Indonesia yang disebut sebagai perbuatan korup atau perbuatan korupsi hanya dikenakan kepada pejabat penyelenggara negara, bukan rakyat. Ya, kalau rakyat dia masuknya pada pasal penggelapan, kalau pejabat masuknya pada pasal korupsi. Nah, ini merupakan merupakan materi yang memang harus disampaikan sedari semester 1 sampai nanti lulus kuliah, apapun fakultasnya, gitu ya.
apapun fakultasnya. Jadi memang Pancasila ini ditempatkan di semester 1 supaya mahasiswa mulai dari semester 1 sampai terakhir terbentuk karakter yang anti korupsi. Nah, kita lihat apa itu korupsi. Korupsi adalah, nanti filenya saya kirim ke e-learning ya. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang menyimpang dari perilaku masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan bagi diri sendiri serta merugikan kepentingan masyarakat umum. Perilaku masyarakat di sini adalah masyarakat yang memegang jabatan tertentu pada ketatanegaraan Indonesia dan administrasi Indonesia. Oh iya, terima kasih. Selamat datang yang baru bergabung. Nanti bagi yang terlambat bisa melihat rekamannya ya, nanti di YouTube akan saya masukkan ke sana. Bentar. Berbeda dengan Transparency International, mendefinisikan korupsi sebagai involves behavior in the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them by the misuse of public power entrusted them. Jelas di sini bahwa korupsi itu adalah perilaku, behavior, perilaku yang dilakukan, perilaku yang dilaksanakan ya, behavior, perilaku yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah, officials, in the public sector, dalam kepentingan publik. Apakah dia itu politisi? Karena sudah pasti politisi ini dia di parlemen, gitu ya. Atau civil servants. Civil servants itu pelayanan umum, pejabat di pelayanan umum. Seperti misalnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, gitu ya. Dinas lingkungan hidup, dinas apalagi perhubungan, dinas sosial. Nah, ini yang lagi sedang marak ya, Menteri Sosial mengkorupsi bantuan sosial COVID-19. Nah, ini pasti sudah dengar semua beritanya. Di mana mereka pejabat ini, pejabat, politisi, civil servants, mereka yang melayani pelayanan umum, gitu ya, secara improperly, secara tidak, secara melawan hukum, nah, memperkaya diri sendiri, di mana mereka menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam diri mereka, memperkaya diri sendiri. Jadi adalah termasuk korupsi, kalaupun itu bentuknya berupa hadiah. Sebab hadiah itu juga memperkaya diri sendiri. Oh, tidak bentuknya uang, bentuknya mobil. Atau bahkan ada yang beberapa tahun yang lalu ya, Menteri Agama tertangkap melakukan korupsi, bukan uang, tapi memberangkatkan haji. Memberangkatkan haji atau umroh ya, saya agak lupa karena udah beberapa tahun yang lalu. Memberangkatkan haji atau umroh 20 orang keluarganya. Bentuknya bukan uang, tapi itu mendatangkan keuntungan sendiri. Dari mana keuntungannya? Kan itu haji.
Ya, kalau bayar haji tidak melalui tindak pidana korupsi, tidak melalui korupsi ya, dia pakai uang sendiri memberangkatkan keluarga haji 20 orang, kan bisa ratusan juta. Bahkan bisa miliar kalau termasuk uang sakunya. Ini berarti memperkaya diri sendiri, meskipun bukan dalam bentuk uang, meskipun bukan dalam bentuk barang. Gitu. Ya, naik hajinya ONH+. ONH+ itu sekitar, kalau saya tidak keliru, itu 120 juta sampai 170 juta satu orang. 20 orang. Makanya kemudian ditangkap oleh KPK. Karena naik hajinya menggunakan uang negara. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Menteri Agama. Gitu. Ya. Nah, jadi mindset korupsi itu tidak hanya dalam bentuk uang. Nah, perilaku korupsi ini jelas bertentangan dengan seluruh sila di dalam Pancasila, termasuk juga sila kelima. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila pada apanya ya, pada substansinya, pada isinya, tujuannya itu adalah memberikan kesejahteraan bagi setiap manusia di Indonesia. Memberikan kesejahteraan bagi setiap orang, bukan memberikan kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarga. Keadilan sosial itu dirasakan secara sosial untuk seluruh orang Indonesia. Bukan dengan menciptakan kekayaan individu. Bagaimana menciptakan kekayaan individu? Ya dengan perilaku koruptif itu tadi. Jadi jelas perilaku korupsi bukan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari mulai sila pertama sampai kelima. Maka seorang koruptor itu sebetulnya tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Karena warga negara Indonesia, dia ideologinya cuma satu, Pancasila. Apapun agamanya. Setiap ideologi pada setiap agama berbeda. Tapi kita tidak membahas perbedaan, karena memang ajaran setiap agama berbeda, mulai dari tata cara ibadahnya, gitu ya, sampai pada pelaksanaan hari raya, itu memang berbeda. Dan tidak menciptakan persatuan bagi kita, bangsa Indonesia, kalau yang kita bahas adalah perbedaannya. Apa yang sudah berbeda di awal ya tidak perlu didebatkan. Yang perlu didiskusikan adalah persamaannya. Tidak ada satupun kitab suci di 6 agama resmi Indonesia yang tidak melarang perilaku korupsi. Semua agama melarang. Nah, kalau semua agama melarang, berarti individunya, orang yang memeluk agama tersebut, patuh kepada perintah Tuhannya. Kan itu harusnya. Patuh pada perintah Tuhannya. Tidak korupsi, tidak zina. Sama seperti korupsi, tidak ada satupun ayat perintah Tuhan di dalam 6 agama resmi di Indonesia yang tidak melarang perzinahan. Semuanya melarang perzinahan. Semuanya melarang perilaku korupsi. Jadi orang-orang yang melakukan korupsi, koruptor, yang pertama dia tidak layak menjadi WNI. Karena ideologi Pancasilanya tidak ada. Dia langgar semua sila di situ.
Padahal sebagai WNI kita ideologinya kan cuma satu, Pancasila. Dan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan melarang kita untuk berperilaku korupsi. Tuhan melarang kita untuk berzina, gitu ya. Tuhan melarang kita mengambil hak orang lain. Sudah dilarang semua sama Tuhan. Kemudian diambil hak orang lain dengan cara mengambil uang negara. Sudah perintah Tuhannya dilanggar, undang-undang negara dilecehkan, ya, undang-undang anti korupsi, hak orang lain diambil. Inilah koruptor. Karena ini, perilaku korupsi ini yang menyebabkan Indonesia didikte oleh lembaga keuangan asing. Pada waktu saya mengambil S2 di Malaysia, dosen pembimbing tesis, ya, supervisor, itu menyarankan saya menulis tentang apa peran IMF pada waktu itu. Kita masih krisis, ya, 1998 sampai 2002 itu kita masih krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah, gitu ya. Mungkin yang ini yang kedua, ya, walaupun ini krisis moneter juga secara global kita karena pandemi COVID. Itu pada 98 itu terbesar sepanjang sejarah setelah 1965. Jadi 1965 itu kita juga krisis moneter. 1998, sekarang 2021 kita krisis juga. Kalau 1998 krisis moneternya berbeda, penyebabnya berbeda dengan krisis moneter di tahun 2021. 2021 penyebab krisis keuangannya pandemi COVID-19. 1998 penyebab krisis moneternya adalah korupsi. Nah, ini mahasiswa semester 1 yang saya yakin tidak mengalami krisis itu, ya. Karena mungkin masih duduk di bangku SD, mungkin atau SMP, gitu ya. Nah, itu nanti bisa browsing, sejarah tidak bisa dihapus. Banyak kajian-kajian krisis moneter Indonesia di tahun 1998 di internet sudah dipublish. Bahkan tesis saya yang mengkaji tentang itu juga sudah dipublish di internet, ya. Jadi pada waktu 1998 ini masih pada rezim pemerintahan Soeharto, yang kemudian diminta rakyat untuk mundur. Kemudian beliau dengan besar hati mundur. Secara konstitusi otomatis, ya, wakil presiden yang menggantikan presiden. Nah, B.J. Habibie sebagai wakil presiden kemudian menggantikan kedudukan Soeharto sebagai presiden. Pada waktu itu Indonesia sudah sampai di titik nadir. Cadangan devisa negara sudah habis. Investor lari semua dari Indonesia karena situasi keamanan Indonesia tidak kondusif. Banyak kerusuhan di mana-mana. Tingkat kriminalitas tinggi. Kenapa? Sebab rakyat tidak mampu lagi membeli 9 bahan pokok. Pada 1998 rakyat kelaparan. Ini sama seperti revolusi Prancis, revolusi industri Prancis, ya. Rakyatnya kelaparan. Jadi rakyat itu kalau sudah lapar, emosinya tinggi. Daya beli masyarakat turun karena semua harga sembako naik gila-gilaan, ya. Ditambah lagi perilaku beberapa konglomerat yang di blow up di media massa, dan itu memang fakta, gitu ya, yang menguasai hingga 70-80% perekonomian Indonesia. Dan mereka beretnis Tionghoa. Memuncak kebencian
pribumi Indonesia kepada Tionghoa. Padahal tidak semua Tionghoa ini kaya raya, gitu ya. Yang kaya raya cuma 5%, tapi itu yang memang menguasai perekonomian Indonesia. Nah, pada saat marah, sembako naik, tingkat kriminalitas tinggi, banyak pengangguran, rakyat lapar, gitu ya. Disitulah kemudian rakyat semua turun ke jalan, diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswa. Saya waktu 98 itu masih mahasiswa tuh, gitu ya, masih mahasiswa. Ikut demo juga. Dulu saya belum tahu ilmunya ya, ikut-ikutan aja gitu. Saya baru tahu bahwa demo itu merupakan ajaran Yahudi, bukan ajaran Islam sebetulnya. Nah itu saya baru tahu belakangan. Jadi pada saat saya demo saya tidak tahu ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Nah, turun Soeharto. Ketika saya ambil S2, kemudian disarankan untuk ambil kajian itu. Pada riset saya ditemukan bahwa krisis ekonomi tahun 98 di Indonesia itu terjadi karena dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal, Indonesia tidak bisa berkelit. Memang pasti kena. Karena pada 1998 itu terjadi krisis keuangan global. Semua negara kena. Tapi tidak semua negara bisa bertahan dengan cadangan devisa negaranya masing-masing. Termasuk Indonesia tidak bisa bertahan. Malaysia bertahan. Malaysia bertahan, cadangan devisanya masih kuat. Meskipun dia dihantam oleh krisis keuangan global, dia masih bisa bertahan. Indonesia kolaps. Habis cadangan devisa negara. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah ada faktor internalnya. Faktor internalnya apa? 70% disebabkan karena perilaku korupsi. Bayangkan, 30%-nya lagi itu karena peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian carut-marut. Tumpang tindih. Memberikan celah hukum yang sangat banyak kepada kepada debitur itu untuk lari dari kewajibannya membayar hutang. Bayangkan tuh 70% disebabkan oleh korupsi. Dan ini hasil riset dari IMF, International Monetary Fund, lembaga keuangan sedunia. Indonesia memohon, meminta bantuan kepada IMF untuk mencairkan bantuannya supaya Indonesia bisa bangkit dari krisis ekonomi. Bantuan IMF ini merupakan sinyal IMF masih mempercayai Indonesia mampu membayar hutang. Nah, ini menjadi tanda bagi investor asing bahwa Indonesia ini sebetulnya masih punya harapan. Jadi Indonesia ini sangat bergantung pada IMF. Nah, sebagaimana layaknya kreditur, sebelum memberikan pinjaman, kreditur ini kan menilai dulu, debiturnya ini mampu nggak bayar utang, bayar cicilan hutang. Selama 4 tahun ya, kalau dengan IMF itu semua negara sama, yang menerima pinjaman dari IMF itu dalam 4 tahun harus sudah lunas. Diteliti dulu, diriset dulu sama IMF, ini Indonesia mampu bayar nggak ya cicilannya. Nah, yang pertama dilihat IMF apa? Apa penyebab krisis moneter Indonesia? Kenapa Malaysia bisa bertahan tidak minta pinjaman IMF? Kenapa Indonesia minta pinjaman? Ternyata perbedaannya di situ. Di Malaysia, meskipun ada perilaku korupsi, tetapi hanya 10%. Tidak 70% seperti Indonesia. Sehingga Malaysia bisa bertahan tanpa minta pinjaman dari pihak manapun. Dia bertahan di situ. Pada saat itu masih Mahathir Muhammad ya, Perdana Menteri. Indonesia nggak bisa.
Nah, artinya apa? Sebagai kreditur, IMF ini harus apa ya? IMF ini punya kepentingan bahwa Indonesia itu bisa bayar cicilan. Supaya bisa bayar cicilan berarti perilaku korupsi para pejabat-pejabatnya ini harus diberantas dulu. Percuma nanti dikasih bantuan, dikasih pinjaman, pinjamannya dikorupsi. Gitu kan? Nah, untuk mencegah perilaku korupsi dari pinjaman IMF sampai berkantor di gedung BI. Ada kantor IMF di Bank Indonesia Pusat. Di situ dia 4 tahun tuh, sampai Indonesia lunas hutangnya. Gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan lagi karena ini waktunya sudah diperingatkan. Nah, IMF melakukan riset dulu. Kita, kalau kita jadi kreditur, ada orang mau pinjam uang. Ini kelasnya kelas individu ya. Bu Nizla sebagai si piutang, kreditur yang ngasih pinjaman. Kalau ini kan kelasnya kelas IMF, organisasi internasional. Anggotanya negara-negara. Tentu lebih ketat lagi. Gitu ya, dalam melakukan penelitian terhadap negara yang menjadi debitur, negara pengutang. Oh iya. Ya, selamat datang. Nah, saya kalau ngasih pinjaman utang atau siapapun itu krediturnya, kita pasti lihat orangnya. Ini yang berutang siapa sih? Gitu ya. Dia ngutang bisa bayar nggak nanti cicilannya? Coba saya teliti dulu. Apa yang dia punya? Gitu kan? Oh, dia masih punya aset. Masih ada rumahnya. Nanti bikin perjanjian hutang piutangnya, kalau dia tidak sanggup pemberian hutang, dia jual rumahnya. Dari hasil penjualan rumah itu dia bayar hutang ke saya, sisanya terserah, itu uang dia sendiri kan gitu. Saya lihat dulu. Kalau memang dia tidak punya aset, saya lihat dia punya sejarah nggak berhutang sama orang lain. Dan bagaimana dia membayar hutangnya? Apakah tepat waktu? Apakah terlambat? Diselidiki dulu terlambatnya karena apa? Kan gitu. Atau dia melarikan diri dari hutang. Nah kan itu. Bank juga kalau memberikan pinjaman kepada nasabah debitur, itu dia terikat pada 5C. The principle of 5 C's. Gitu ya, 5C. Diteliti dulu karakternya. Diteliti dulu kapasitinya, kapasitasnya membayar hutang. Kapasitas itu biasanya dinilai dari usia produktif. Bagaimana kalau dia udah pensiun? Mau berutang ke bank, lihat lagi C-nya, kolateral. Ada yang bisa diagunkan nggak? Misalnya tanah jadi jaminannya, gitu kan? Dilihat lagi kapitalnya, modal. Ini kalau pinjamannya ditujukan untuk mengembangkan usaha. Kapitalnya apa? Yang terakhir yang dilihat banget kan condition of economic. Potensi usahanya menguntungkan apa tidak? Sama IMF juga begitu. Indonesia diteliti. Apa penyebab krisisnya? Setelah diketahui penyebabnya baru solusinya. Kan gitu. Bukan karena IMF-nya baik hati, bukan. IMF itu menyelidiki penyebab krisis moneter Indonesia, memberikan solusi, itu tujuannya cuma satu. Supaya Indonesia bisa bayar cicilan pinjaman hutang. Nah, karena penyebab krisis moneter di Indonesia itu adalah 70%-nya perilaku korupsi para pejabat negara, maka yang harus diberantas pertama kali adalah korupsinya. Disitulah lahir undang-undang anti korupsi Indonesia.
Atas inisiasi siapa? IMF. Dipaksa sama IMF. Tertuang dalam letter of intent nomor 1. Jadi kita ada 4 letter of intent. Perjanjian hutang piutangnya dengan IMF ya. Di situ ada terms and conditions. IMF baru akan mencairkan dana bantuan yang pertama kali itu kalau Indonesia sudah punya undang-undang anti korupsi. Jadi kalau belum punya nggak mau dicairkan, nggak dicairkan itu bantuan. Jadi kalau mau dibilang Indonesia itu terpaksa punya undang-undang anti korupsi karena dipaksa oleh IMF, kalau nggak mau nggak cair dana bantuannya, itu betul. Mungkin kalau tidak ada krisis moneter, kemudian kita tidak minta bantuan IMF, nggak akan ada itu undang-undang anti korupsi seumur hidup Indonesia. Ya, terpaksa. Kenapa? Karena 70% penyumbang krisis ekonomi Indonesia itu korupsinya itu. Jadi harus diberantas dulu ini akarnya. Akar penyebab korupsi itu diberantas dulu. Maka terbitlah undang-undang anti korupsi. Dengan segala amanah di dalamnya. Wajib membentuk KPK. Harus ada pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan terhadap lembaga pemasyarakatan terhadap terpidana koruptor itu dipisah dari terpidana kriminalitas yang lain. Karena korupsi ini adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi penjaranya harus bisa. Maka untuk koruptor kan penjaranya di Sukamiskin. Yang beberapa tahun yang lalu wakil menteri ya Hukum dan HAM Profesor Indrayana itu sidak ke sana, ditemukan itu penjaranya berubah menjadi penjara yang seperti hotel, ada AC-nya, ada TV-nya, bahkan terpidana korupsinya pegang HP. Waduh, ini di penjara atau pindah rumah, gitu kan? Ada jejak digitalnya itu, gitu. Ya. Nah, artinya apa? Koruptor-koruptor yang sudah divonis pidana penjara, ternyata uangnya pun masih ada. Kenapa? Karena hukuman dari tindak pidana korupsi tujuannya bukan untuk memiskinkan koruptor. Tidak dimiskinkan, jadi dia masih bisa berfoya-foya dari uang itu. Ya, meskipun uang negaranya dikembalikan. Ya, uang negara yang dikembalikan kan bentuknya betul-betul uang negara yang dikembalikan. Tapi bunga dari situ tidak ikut dikembalikan ke negara. Jadi masih bisa bermewah-mewah. Ya. Nah, ini berbeda dengan Cina. Cina bukan dimiskinkan lagi, tapi dihukum mati. Koruptor dijatuhi hukuman mati beserta keluarganya. Nah, ini luar biasa. Ya. Tapi Indonesia belum sampai ke sana. Walaupun dalam undang-undang anti korupsi ancaman hukuman maksimal untuk koruptor adalah hukuman mati. Tapi tidak pernah ada ancaman, tidak pernah ada koruptor yang sampai dihukum mati di Indonesia. Belum pernah ada majelis hakim tipikor yang menjatuhkan vonis hukuman mati untuk koruptor. Meskipun dalam undang-undangnya ancaman pidana maksimalnya hukuman mati. Ya. Nah, oh iya, nanti ada kuliah lagi ya? Ketua kelas, Nikita, ada kuliah lagi? Nggak ada Bu. Nggak ada ya? Ya. Hari ini ya, habis lagi. Ya. Nah, sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya buat Saya buat linknya lagi ya. Terus kita lanjutkan lagi. Saya stop dulu recordnya, rekamannya saya stop dulu.
Kita ketemu lagi nanti di link yang baru.